tarik menarik antara rasaning karep dengan kareping rasa. Nah nanti kita supaya tidak salah langkah, kita harus mendengarkan, mencermati, melihat, merasakan yang mana sih yang termasuk kareping rasa, karena itu tidak pernah salah, mesti benar. Keinginan sang guru sejati atau petunjuk sang guru sejati tidak pernah salah, karena apa ya, guru sejati itulah Tuhan yang ada dalam diri kita. Kalau hawa nafsu itu rasaning karep, itu setan dalam diri kita, gitu toh. Kalau kita bicara agama kan begitu. Nah, oleh sebab itu kita harus seringkali melatih untuk membedakan mana sih ini ya yang kareping rasa, mana sih ini yang rasaning karep. Itu perlu latihan terus untuk makanya ada perlu meditasi, eneng-eneng, terus ngulinake ati iki aja gampang sirik, aja gampang dengki, srei, iri. Jumpa lagi sedulur-sedulur, ya ini sudah tidak asing lagi dengan Mas Dr. Mahfud. Rahayu, dan sudah sukses meraih gelar doktoral, hanya tinggal menggenapi sedikit acara prosedur saja yang sifatnya enggak krusial, tidak menentukan, tapi sebagai kayak resepsinya, kayak pestanya. Mudah-mudahan nanti semua diberikan kelancaran. Rahayu, rahayu. Dan ini udah agak lama kita juga nggak jumpa ngobrol-ngobrol di sini, maka kita sapa bersama-sama sedulur-sedulur para pemirsa yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun panjenengan semua berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam, rahayu rahayu. Gimana kabarnya Mas? Nggih, pangestunipun dumateng Bapak Kang Mas Sabto Langit, berkah donga kawula sak keluarga Sehat-sehat paring semua wilujeng ya. sedaya sukma jiwa raga. Tur jumbuh Kang Ginayuh. Rahayu Kang Sinetyo. Rahayu, rahayu. Nah ini mungkin pemirsa pasti udah nunggu-nunggu ini. Nah ini yang ditunggu itu pertanyaan-pertanyaan dari Mas Mahfud yang biasanya pertanyaannya menggelitik. Monggo langsung mawon ini biar pemirsa nggak penasaran. Nggih. Rahayu saking dumadi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam, berkah dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dumateng Kang Mas Sabto Langit dan seluruh pemirsa seluruh di Indonesia atau bahkan di dunia ingkang kawula mulyakaken. Langsung aja Kang Mas, karena ini Kang Mas akan melanjutkan satu tugas juga. Kasunyatan yang pertama ingin saya tanyakan, nanti mungkin Yuan Gulawentah satu persatu aja biar bisa langsung detail atau spesifik fokus. Lagi-lagi kasunyatan, tadi saya setelah nyervis pangestunipun motor baru KLX. Wah, nyari. Jadi motor ritual, judulnya ini motor ritual. Motor ritual nggih. Bisa belusukan ke tempat yang terpencil pun terjangkau. Nggih, kemarin tuh di Bukit Kelangon ya terpisung-sung kalih nopo tirakatan. Ketika di Jokteng tadi setelah dari dealer KLX Kawasaki ya, di Jalan Magelang sudah niat mau pulang, terus di Jokteng Kilen Ler niku nyebutipun Jokteng namanya. Ler Kulon. Nggih, Ler Kilen kang nggih niku itu ada suara yang seperti dulu lama pernah saya alami bahwa didhawuhi sowan Kang Mas, tapi ada keraguan-raguan di kepala saya bahwa wah kayaknya Kang Mas masih sowan-sowan leluhur. Padahal di sini jelas suara itu. Akhirnya yang aturannya yang dulu saya belok kiri, saya bablas ke arah Jokteng Kulon Kidul. Ya, nah di perempatan lampu merah, pas lampu merah agak kenceng motor ya. Lah tahu-tahu motor belok kiri sendiri. Tetap menggunakan raga saya, kan dibelokkan. Wah, bener katimbalan. Masalah ada tidak? Wong si katimbalan sowan ya sowan. Nah kemudian betul lah ketika sampai di sini pinanggi Bunda Untari dan keluarga besar di dalam dimensi syariat tarekat hakikat marifat. Saya teringat satu ayat di Al-Quran An-Nas 114 yang bunyinya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, bahwa yang paling berbahaya itu adalah
konteks ini adalah keraguan-raguan. Itu bisikan sejenis dari sifat menungso atau manusia, juga sifat setan dan sifat jin. Nah itu dulu Kang Mas, karena ini kasunyatan kembali yang saya alami dan sama persis dengan yang dulu saya alami, cuma bahasanya saya ragu-ragu atau mbalelo dengan sukmo sejati saya sendiri kasunyatan. Sekarang bisa soal Kang Mas, monggo itu dulu. Ya, jadi gini, cekak aos keraguan itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, jadi keraguan itu bisa baik, bisa buruk. Ngertosipun kula buruk semua. Yang terjadi tadi keraguan yang apa? Yang baik. Oh, yang buruk karena saya ragu-ragu. Ya, leres. Kan? Tadi yang terjadi keraguan yang buruk. Betul. Ya. Karena dalam keraguan berpikir bahwa kemungkinan nggak ada, nggak ketemu di rumah. Makanya terus bablas. Tapi karena sang guru sejati akhirnya mengalahkan keraguan itu, akhirnya rahayu. Jadi konteks yang barusan tadi keraguan yang tidak baik, ya kan? Tapi ada saatnya nanti merasa mengalami keraguan. Walaupun sudah ragu-ragu, memaksa diri, kejadiannya buruk, berarti itu juga keraguan yang buruk. Tapi nanti ada yang ekstrim, ragu-ragu, iya apa enggak, akhirnya dikalahkan. Namanya keraguan. Ternyata keraguan itu membawa kepada keselamatan. Seandainya tadi aku mengikuti ragu-ragu, aku kan nggak jadi ke sana. Karena tidak mengikuti keraguan, akhirnya aku ke sana dan terkena musibah. Itu bisa juga. Nah sekarang yang jadi persoalan itu bukan kok orang itu ragu-ragu apa tidak, tapi kita harus pandai untuk membaca sikon. Kita harus bisa mendeteksi keraguan ini sumbernya dari mana. Asal-asalnya nih. Sekarang ada pertanyaan dulu Mas. Keraguan itu sesungguhnya apa dan muncul dari mana? Kira-kira Mas Mahfud bisa jawab ya? Kalau normatifnya ya dari suara hawa nafsu bisikan setan itu tadi di dalam dada manusia. Sebenarnya itu. Ini kemauan jawabannya kamu. Belum tentu. Kenyataannya belum tentu. Jadi gini, keraguan itu akan lahir atau akan muncul ketika terjadi pertarungan yang sama kuat. Doto Sawolo. Keraguan yang sama itu jadi ada kompetisi yang saling berebut pengaruh, tetapi keduanya sama-sama kuat, muncullah keraguan. Sekarang kalau dikejar lagi, lah terus pertarungan antara apa? Kira-kira bisa meraba nggak? Normatifnya antara tadi sukmo sejati dengan hawa nafsu. Mungkin normatifnya nggak. Jadi begini, itu yang terjadi perkelahian tadi, terjadi kompetisi tadi itu antara keinginan ragawi dengan keinginan sukmawi. Mas. Keinginan raga itu di sini bukan hanya satu unsur Mas. Ada pikiran yang mengolah, ada hawa nafsu yang dari ponco indro. Itu bisa mengganggu karena misalnya ini ngelih aku selak nyari makan udah bablas aja walaupun udah diarahkan. Itu antara lain itu. Jadi komponen yang membentuk kemauan dalam kesadaran ragawi itu yaitu tadi ada pikiran, ada keinginan hawa nafsu. Nah, di sini kita masukkan ke dalam golongan rasane karep. Ketemu ya. Panggih Kang Mas, rasane karep. Sekarang kalau kita bicara ini kan satu kubu ini bertarung dengan kubu yang lain. Keinginan sukmawi. Keinginan sukmawi itu apa saja di dalamnya? Yaitu adalah keinginan sang guru sejati yang disebut kareping rasa. Jadi kalau kita seringkali membahasakan dengan sederhana itu adanya pertarungan antara rasane karep dengan
kareping rasa tetapi sama-sama kuat. Muncullah keraguan. Leres. Kawula mengalami barusan. Nah, terus sekarang apa yang harus kita ambil? Sikap apa? Yaitu untuk mensinyalir, untuk mengindikasi ini keraguan ini sakjane ini aku harus manut kemana? Ini kan paham dulu kita. Kita harus paham keraguan itu artinya apa. Kalau sudah paham keraguan itu proses pertarungan, kompetisi tarik-menarik antara rasane karep dengan kareping rasa. Nah nanti kita supaya tidak salah langkah, kita harus mendengarkan, mencermati, melihat, merasakan yang mana sih yang termasuk kareping rasa. Karena itu tidak pernah salah, mesti benar. Keinginan sang guru sejati atau petunjuk sang guru sejati tidak pernah salah. Karena apa? Ya guru sejati itulah Tuhan yang ada dalam diri kita. Kalau hawa nafsu itu rasane karep itu setan dalam diri kita, gitu toh. Kalau kita bicara agama kan begitu. Nah, oleh sebab itu kita harus seringkali melatih untuk membedakan mana sih ini ya yang kareping rasa, mana sih ini yang rasane karep. Itu perlu latihan terus untuk makanya ada perlu meditasi, eneng-eneng, terus ngulinake ati iki aja gampang sirik, aja gampang dengki, srei, iri. Karena kalau kita terbiasa mengikuti rasane karep, nanti kita akan bebal. Yang bebal apanya? Yang bebal ya semuanya. Ya kecerdasan pikir kita, ya kecerdasan spiritual kita itu akan ketablek oleh dominasi sang rasane karep atau hawa. Makanya orang itu kalau terbiasa ngujo hawa biasane uripe kesasar-sasar. Karena apa? Serba salah. Langkah sini salah, langkah sana salah, nerjang sana, nerjang sini, bentur sana sini, uripe kacau balau, chaos ya. Yang paling parah kan chaos, disorder. Itu semua itu karena itu tadi orang terbiasa mengikuti rasane karep. Kalau kita itu terbiasa membangun yang namanya kesadaran sukma sejati, maka kita akan mudah sekali mendiagnosa, memilah apakah ini kareping rasa atau ini rasane karep. Itu akan menjadi mudah. Nah, begitu katek, wah ini jelas rasane karep, udah hati-hati. Oh ini kareping rasa, udah nggak usah pikir panjang. Karena begini, sebenarnya orang itu seringkali sudah tepat menunjuk bahwa ini adalah kareping rasa. Tetapi karena otaknya itu seringkali muncul pikiran yang menganalisa, yang sudah tepat tadi memilih kareping rasa, akhirnya diwolak-alik, digoreng-goreng oleh pikiran. Akhirnya melemah. Lah pikiran kadang, pikiran itu bisa netral mas. Pikiran itu mau pihak kemana, itu tergantung kepentingan, tergantung sifat seseorang. Misalnya kita punya pikiran untuk mendukung alasan menuruti rasane karep. Pasti orang itu akan mencari-cari alasan pembenar. Kalau terbiasa melakukan seperti itu, yang terjadi apa mas? Mental block. Itu sudah penyakit akut. Tapi kalau orang yang selalu mengikuti pikirannya itu selalu untuk mendukung kareping rasa, maka orang itu ciri-cirinya misalnya orang yang gentle mengakui kesalahan, yang jujur, yang mau blak-blakan terus terang, ya seperti inilah hidup, just the way you are, apa adanya diri Anda. Ya wis kayak gini apa anane, tanpa pencitraan, tanpa jaim, ya wis apa anane kayak Rahayu. Nah itu mengkur perlu ngulinake. Jadi kalau sudah nanti berhasil menjadi orang yang mampu selalu membaca ini keinginan apa sih, kalau kita sudah selalu tepat, itu namanya dadi wong lantip ing panggraita permono waskita. Lantip ing panggraita waskita lan permono. Wis kuwi sempurnaning ketajaman rahayu batin seseorang. Itu langsung nih di kula mentah sama
ibaratipun sistematis tapi kan. Sistematis sekali. Mudah leluhur untuk mengarahkan betul. Diajarkan yang biar mudah dipahami. Jih, Kak Mas.